Bisnis es krim kedengarannya seperti bisnis musiman, tapi ternyata tidak. Bisnis es krim tetap melaju bahkan di tengah pandemi. Masa pandemi justru meletupkan gairah inovasi di bisnis es krim. Saat berbagai usaha ditutup akibat pandemi COVID-19, perusahaan yang menjual es krim malah menangguk untung besar. Penjualan produk ini di berbagai negara meningkat, seperti di Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Inggris. Pertumbuhan bisnis es krim secara tahunan pada 2020 ini diperkirakan mencapai 4,33%. Penambahan pertumbuhan pasar es krim dunia diprediksi bisa mencapai 20,3 miliar dolar Amerika. Fenomena ini muncul tak hanya di 1-2 negara, tetapi terjadi juga di berbagai tempat. Es krim telah menjadi makanan ringan dan mengglobal. Kenaikan terjadi karena es krim dipercaya bisa menundukkan perasaan negatif seperti marah, bosan, dan kesepian. Lalu siapa pemain utama dalam bisnis es krim dunia? Berikut datanya. Mengapa bisnis es krim tetap bertahan bahkan di masa pandemi? Pembatasan dan pengurangan aktivitas untuk bertemu membuat produsen es krim berinovasi. Brewster's Real Ice Cream misalnya, seperti dikutip dari laman restoran bisnis, sempat cemas karena pandemi. Namun dengan cepat mereka membuat promosi lokal yang kuat, layanan jual dengan bilik kecil dan membuka layanan pembelian khusus via mobil. Penjualan es krim langsung melonjak hingga 20% dalam 3 bulan. Pemilik Brewster's Real Ice Cream memperkirakan penjualan tahun ini akan lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu. Go Ice Cream di Ypsilanti, Michigan juga segera merombak bisnis modelnya kala pandemi. Mereka menawarkan pembelian personal yang bisa diantar hingga pintu rumah, menyediakan produknya di 7 pasar lokal atau pelanggan bisa menjemput sendiri pesanan es krim mereka ke toko tanpa turun dari kendaraan sama sekali. Unilever yang memiliki 35 merek es krim dan menguasai pasar global sekitar 19%, mulanya juga kaget dengan kemunculan pandemi. Tapi kemudian mereka berinovasi dengan mengeksplorasi rasa. Menambahkan sedikit rasa tertentu, mengombinasikan ulang bahan-bahannya atau mengubah kemasan. Mereka juga berinovasi agar konsumen mudah mendapatkan es krim di tengah karantina dan pembatasan. Mereka membuat Ice Cream Now, perusahaan yang melayani pengiriman es krim ke rumah. Bisnis layanan ini melonjak saat pandemi. Sementara ketakutan es krim akan meleleh di perjalanan diselesaikan dengan menyediakan mesin pendingin tunggal. Untuk mempercepat pesanan, mereka juga telah membuat toko virtual. Uji coba ini telah dilakukan sejak 2016 dan kini mereka tinggal memetik hasilnya. Layanan ini ada di 100 kota di Inggris dan bekerja sama dengan sejumlah partner. Perusahaan lain juga mengadopsi layanan pengiriman es krim ke rumah dengan menambah penanganan seperti lapisan untuk mengurangi paparan panas sehingga es krim tak meleleh saat diantar. Pembatasan dan karantina menyebabkan orang membeli es krim secara grosir. Inovasi yang dilakukan kemudian tidak sekedar soal bagaimana es krim dipasarkan, tapi juga menciptakan pasar baru, yaitu membuat es krim berdasarkan permintaan. Rasanya juga bermacam-macam dan bahan yang digunakan juga kadang tak lazim. Ini membuka peluang bagi bisnis rumahan es krim. Bisnis es krim artisan Holy Ice Cream misalnya menawarkan es krim rasa Indomie goreng. Sebelumnya mereka juga punya es krim rasa temulawak, madu jeruk, rasa kuning telur asin, rasa soda badak, rasa energen, rasa memogi sampai rasa yang terinspirasi dari seni Harry Potter, yakni rasa butterbeer dan polyjuice poison. Pandemi juga membuka peluang bagi es krim nabati. Es krim nabati sebenarnya mulai naik daun pada 2017, namun saat ini tren yang makin menguat dan pasarnya meluas. Tak peduli vegan, vegetarian, atau omnivor, semua kepincut. Kepedulian terhadap perubahan iklim, hak hewan, dan kesehatan membuka peluang pemasaran es krim nabati. Salah satu yang menikmati penjualan es krim nabati adalah Albertsons Companies. Sementara untuk membuat es krim biasa yang berbahan baku susu dibutuhkan 3 galon susu untuk membuat 1 galon es krim.
Dan tahukah Anda, susu dari seekor sapi bisa digunakan untuk memproduksi 2 galon es krim per hari atau 730 galon es krim per tahun. Ini mengapa perlahan pasar es krim berbasis bahan nabati mulai meluas. Kini es krim dikenal sebagai makanan ringan segala cuaca dan untuk segala usia. Es krim sendiri mulai dikenal sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Orang Yunani kala itu memakai es krim sebagai sajian penutup saat makan. Namun es krim baru dikenal meluas tahun 700 Masehi di Tiongkok. Berikut secuplik perjalanan es krim hingga kini mendunia.